Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Cinderella dengan NIM G002551 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan terkait inhal saya, yaitu inhal anatomi blok 1.3. Nah, di sini ada soal, yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Kemudian seseorang itu merasakan nyeri di bagian regio kanan dan berfisik positif. Soalnya itu jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavelea, kemudian apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya, dan sebutkan nama kelainan vesikavelea beserta gejalanya. Nah, yang pertama yaitu jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavelea. Vesikavelea ini itu terletak di regio hypochondriaca dextra dan epigastrium atau pada kuadran kanan atas. Pada vesikavelea yang terletak di intraperitoneal yang berada di facies visceralis hepar yang berada di antara lobus dexter hepatis dan lobus quadratus hepas. Nah, organ ini itu berfungsi untuk memekatkan dan menampung cairan empedu serta untuk mengekskresikan kalsium dan kolesterol. Nah, empedu sendiri itu nantinya akan berfungsi dalam metabolisme lipid. Nah, kemudian ada bagian-bagian vesikavelea. Yang pertama itu ada fundus. Fundus ini merupakan ujung paling anterior dan inferior dari kantong empedu. Nah, pada fundus ini tuh setara dengan ujung tulang rawan kostal yang di sebelah kanan. Kemudian ada korpus. Korpus ini merupakan bagian tengah dan terpanjang, yang itu dindingnya itu terdiri dari berat muskularis yang dapat berkontraksi untuk mengeluarkan empedu. Kemudian ada infundibulum, kemudian ada kolum. Kolum ini tuh terdapat di struktur plisa spiralis atau yang berfungsi untuk lumen kolaps yang membantu untuk aliran empedu. Kemudian terakhir ada ductus sigficus atau saliran keluar. Nah, di sini ada empedu. Empedu itu merupakan cairan yang berfungsi untuk mengangkut pigmen dan zat-zat yang aus, serta absorpsi dan digesti lemak. Empedu juga diproduksi oleh hepar, kemudian dipekatkan dan disimpan oleh vesikavelea, lalu akan masuk ke saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens. Nah, dalam perjalanan dari hepar menuju ke saluran pencernaan, empedu itu mengalir di dalam saluran atau ductus yang menghubungkan hepar, vesikavelea, dan pankreas. Nah, kemudian di sini ada papila duodeni minor sama papila duodeni mayor. Kalau yang duodeni mayor ini dia berfungsi untuk tempat masuknya empedu dan enzim pankreas ke dalam duodenum, yang merupakan muara dari ductus choledocus sama ductus pancreaticus. Nah, kemudian papila duodeni minor ini berfungsi untuk tempat keluarnya dari ductus pancreaticus accessorius atau ductus santorini, yang berfungsi untuk jalan sekunder dari cairan pankreas. Nah, kemudian ada neurovaskularisasi dan limfe. Ada dibagi dua, ada arteri sama vena. Kalau arteri itu ada cista, yaitu cabang dari dexter dan hepatica properia. Kalau yang vena itu ada dari cista yang akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian ada ductus cysticus atau ductus hepaticus communis dari tepi bawah hepar yang bersama-sama akan membentuk trigonum soleohepaticum yang berasal dari dexter hepatica propera, lalu akan masuk melewati trigonum untuk mencapai vesikavelea. Kemudian soal yang kedua, apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya? Jadi di sini ada dua ductus pancreaticus mayor yang bersungi, yaitu dia bergabung dengan ductus choledocus. Nah, gabungan kedua ductus ini itu akan membentuk ruangan yang agak membesar dan disebut dengan ampula hepatopancreatica atau ampula vateri. Nah, ampula ini
akan masuk ke pars descendens atau duodenum untuk sebagai papilla duodeni mayor. Di sekeliling ampula itu juga terdapat sphincter ampula yang merupakan kumpulan dari otot halus. Kemudian ada ductus pancreaticus accessorius yang dia tuh akan masuk ke dalam pars descendens duodenum sebagai papilla duodeni minor yang berada di superior papilla duodeni mayor. Nah, kemudian ada arterinya. Arteri itu ada pancreaticus duodeni superior, yaitu cabangnya dari gastroduodenalis. Ada pancreaticus duodenalis inferior, cabangnya dari mesenterica superior, dan pancreatici lienalis. Kalau yang vena itu sesuai dengan arterinya, yaitu dapat mengalirkan darahnya dari venosa ke sistem porta. Inervasinya itu parasimpatus vagus, yaitu limfanya juga dari pancreaticoduodenalis. Kemudian ada nama kelainan atau klinis dari vesicapelea, yaitu ada kolestis, yaitu inflamasi pada vesicapelea. Kemudian ada kolangitis, yaitu inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Kemudian ada soleitiasis, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan soleotitis karena merupakan ada batu dalam vesicapelea yang bisa saja menyumbat saluran keluar empedu, sehingga empedunya ini akan menumpuk dan tidak bisa keluar dari hepar. Dan jika terus-menerus menumpuk, lama-lama vesicapeleanya ini akan iritasi dan terjadi peradangan atau inflamasi. Kemudian ada soleodoticus atau batu di ductus coleodokus atau ductus biliaris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.